Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabi karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa huwa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral mu'minin, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang paling penting dan paling pokok yang mesti kita goreskan dalam hati, jiwa, serta sanubari kita. Tak kala Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu jengkal tanah Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan, atas segala ketaatan yang telah Allah mudahkan. Karena sesungguhnya tidak ada satu ibadah dan ketaatan pun yang kita telah selenggarakan dalam kehidupan kita, bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa. Akan tetapi hal tersebut ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan merupakan di antara bentuk hebatnya Allah dalam menolong orang-orang beriman. Semoga dengan untaian puji yang kita kirimkan kepadanya, Allah takkan pernah meninggalkan kita walau sekejap mata dan sehelai nafas. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan juga sekaligus Nabi. Beliau dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Sebagaimana manusia, sebagaimana kita manusia bukan tanpa tujuan. Akan tetapi maksud dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana agar bisa menjadi contoh bagi kita. Maka seorang yang berakal ketika telah mengetahui maksud dari diutusnya Rasul adalah bagaimana agar bisa menjadi contoh dan tauladan bagi kita, maka tidak pantas baginya untuk mengikuti selain daripada contoh Nabi SAW. Karena hakikat cinta bukan hanya membuat kita fasih untuk berselawat kepada Nabi, dan bukan pula hanya pandai memuji halaknya yang terpuji. Akan tetapi hakikat yang tercinta yang sebenarnya adalah bagaimana kita mengikutinya. Innal muhibban liman yuhibbu mudi'un. Seseorang apabila benar-benar mencintai orang tersebut, maka akan membuat dirinya senantiasa mengikuti orang-orang yang dia cintai. Ma'asyiral mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ketahuilah hati adalah anggota tubuh yang begitu kecil, yang seseorang apabila diukur hatinya mungkin hanya sebesar kelapangan tangan saja. Akan tetapi dengan anggota tubuh yang kecil ini, dia dapat masuk ke dalam surga dan dia pula dapat masuk ke dalam neraka. Maka perhatikanlah hatimu. Ma'asyiral mu'minin, rahimani rahimakumullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, Ala inna fi jasadi mudghah. Wa isa salahat salaha jasadu kullu wa isa fasadat jasadu kullu.
ala wahiyya qalbu. Ala inna fi jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa setiap jasad manusia ada segumpalan daging. Wa idza salahat jasadu kullu. Apabila segumpalan daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila anggota tubuh kecil ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyya qalbu, dan dia adalah hati. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sering diwajangkan dan dihidangkan bagaimana mereka orang-orang yang pertama masuk neraka. Bukan karena mereka orang-orang pezina, dan bukan pula karena mereka orang-orang yang melakukan dosa yang begitu besar lainnya. Melainkan mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebajikan. Akan tetapi dari amalan-amalan yang dia lakukan, dia tidak mengharapkan wajah Allah. Dia tidak mengharapkan ridha Allah. Melainkan apa yang dia inginkan pernak-pernik dan hal-hal yang membuat tabju dalam sisi dunia. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likumri ma nawa. Innama a'malu binniyat. Ketahuilah bahwa setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likumri ma nawa. Dan setiap orang yang beramal akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Perhatikanlah niatmu. Jangan sampai saat ini engkau tidak perhatian dengannya. Engkau sibuk untuk memperbanyak amalan-amalan. Engkau sibuk untuk memperbanyak amalan-amalan. Engkau sibuk untuk memperbanyak mengaji. Engkau sibuk untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Akan tetapi hal yang merupakan syarat diterimanya amalan engkau tidak perhatikan. Bisa jadi engkau ria pada hal itu. Bisa jadi engkau ingin dipuji pada hal itu. Dengan puji-pujian. Dengan sanjung-sanjungan yang recehan di sisi Allah. Namun engkau meridhokan, namun engkau mengutamakannya karena engkau menginginkan hal-hal yang membuat dirimu takjub. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai bangunmu di waktu subuh, matamu yang begitu sulit untuk engkau buka. Engkau paksakan untuk melakukan ketaatan. Engkau dari pagi hingga siang hari untuk melakukan amalan-amalan. Terkadang engkau duduk, balakamu tak mampu lagi lurus. Karena begitu sayup, karena saking rapuhnya dan lemahnya karena kelamaan duduk. Matamu tak mampu lagi engkau buka. Karena begitu sayupnya dia melakukan amalan-amalan ketaatan. Akan tetapi engkau tidak dibalas dengan hal-hal yang baik di akhirat kelak. Karena kenapa? Karena hatimu yang telah menginginkan kehidupan dunia. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkanlah kalau engkau melakukan amalan-amalan yang begitu banyak, namun di akhirat kelak engkau termasuk penghuni-penghuni neraka. Engkau termasuk orang-orang yang akan dilempar ke dalam neraka. Engkau termasuk orang-orang yang akan diseret wajahnya ke dalam neraka. Bukan karena amalan buruk yang engkau lakukan, melainkan amalan baik, melainkan amalan kebaikan, namun engkau tidak melainkan amalan soleh, namun engkau tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'u fastaghfiruli wa lakum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Takala Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan catatan ataupun komentar tentang hadis innama a'malu binniyat. Beliau mengatakan yukhadhu min hadzal hadis anna al-imra'ata laysat suratil amal wa innamal imra'ata fin niyati wal qasd. Diambil pelajaran dari hadis ini bahwa kemuliaan daripada amalan, keelokan daripada amalan bukanlah hal yang menjadi barang edar yang engkau akan masuk surga. Akan tetapi barang edar yang engkau akan masuk surga adalah apa yang terletak di dalam hatimu. Bukankah kita ketahui bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik dari sisi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat. Apa yang ada pada mereka bukanlah dengan banyaknya sholat yang mereka lakukan. Bukanlah dengan banyaknya sedekah yang mereka lakukan. Akan tetapi apa yang berada di dalam dada mereka berupa keimanan dan keikhlasan. Inilah yang membuat mereka mulia. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Ulama terdahulu sangat takut ketika terjatuh dalam riya.
Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama akhwafa ma'alaikum asyirku li asgor. Qala ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma asyirku li asgor ya Rasulullah. Qala ar-riya. Masyarul mu'minin rahimani rahimakumullah. Nabi mengatakan, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kalian akan terjatuh padanya. Padahal kita ketahui bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Oh, sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya kalian menginfatkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan mencapai satu kelapangan atau setengah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena kenapa? Oleh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena apa yang dilakukan oleh sahabat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi masih menakutkan, takut ketika hambanya terjatuh, sehingga Nabi mengatakan, innama akhwafa ma'alaikum, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kalian akan terjatuh padanya. Arsyirku li asgor adalah ar-riya. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah para sahabat ditakutkan akan terjatuh pada hal itu, maka siapa kita? Siapa kita yang petantang-petenten seakan-akan tidak terjatuh pada hal itu? Sibuk untuk mengurus amalan zahirnya, namun tidak sibuk untuk memperbaiki hatinya. Coba bayangkan, kapankah dirimu ketika melakukan amalan-amalan yang baik? Bayangkan, kapankah engkau memperbaiki hatimu? Kapankah engkau perbaiki hatimu sebelum melakukannya? Dan ketika engkau melakukannya dan setelah melakukannya, kapan engkau perbaiki? Engkau hanya sibuk dengan amalan zahirmu. Padahal itu tidak mesti membawa masuk ke dalam surga. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Imam Sufyan bin Zaid Az-Zuhri mengatakan, ma'alatu syai'in asyadu ala nafsi min niyati. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling sulit aku obati. Tidak ada perkara yang membuatku tersulitkan dari diriku sendiri, melainkan apa yang ada pada niatku. Kenapa? Karena seluruh ulama yang telah mendalam ilmunya, mereka tahu bahwa mereka akan terloloskan dari syirik besar, namun tidak seorang pun akan terloloskan dari syirik satu ini. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menutup khutbah ini, saya ingin menyampaikan hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Nabi mengatakan, tidaklah dikatakan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu saya mengkhabarkan, saya menyampaikan bahwa janganlah ada di antara kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang menyedihkan di kemudian hari. Kenapa? Karena seorang pelaku maksiat itu jelas mereka merasakan kenikmatan dalam bermaksiat. Maka wajar mereka termasuk penghuni-penghuni neraka. Akan tetapi seorang alim, ahlul ibadah, bahkan seorang thalib, itu jelas merasakan lelahnya dalam beramal. Tapi begitu sayang. Namun di akhirat kelak mereka termasuk penghuni-penghuni neraka. Wahai saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu, mereka memiliki ilmu. Tapi terkadang mereka mengetahuinya, tapi tidak memikirkannya. Bukankah amalan yang paling mulia adalah menuntut ilmu? Tapi bersamaan dengan itu diiringi dengan niat yang baik. Niat yang ada di benak kita terletak di dalam hati. Hati bukanlah perkara yang ringan, namun ia adalah perkara yang sangat berat. Yang semua orang merasakannya, namun tidak semua orang akan selamat darinya. Maka sadarilah hal tersebut sebelum tersadarkan oleh penyesalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal ghina wal afafa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tasas bi qalbi ala dinik.
Raghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukani wahdini wa'afini wa'fu anni. Raghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.